Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah buku yang sangat relevan bagi dunia pendidikan modern, khususnya bagi para guru, calon guru, pengembang kurikulum, serta pemerhati pendidikan di Indonesia. Buku tersebut berjudul Pembelajaran Literasi Sains, Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan, karya Dr. Sulistiani Putri Ramadhani, MPD. Sebelum membahas isi bukunya, mari kita mengenal lebih dekat sosok Dr. Sulistiani Putri Ramadhani. MPD merupakan akademisi dan praktisi pendidikan yang memiliki pengalaman panjang dalam dunia pembelajaran sekolah dasar. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, dan meraih gelar doktor pendidikan dasar dari Universitas Negeri Jakarta. Selain berperan sebagai ibu dari 3 orang anak, beliau juga pernah mengabdi sebagai guru sekolah dasar selama lebih dari 1 dekade, yaitu sejak tahun 2007 hingga 2020. Pengalaman tersebut memberinya pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik peserta didik serta tantangan pembelajaran di lapangan. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan Universitas Trilogi. Di Universitas Trilogi, beliau pernah menjabat sebagai koordinator mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan saat ini dipercaya sebagai Kepala Unit Pengelolaan Program MBKM Universitas Trilogi. Tidak hanya aktif dalam dunia akademik, beliau juga berkontribusi melalui penelitian nasional, seminar internasional, penulisan buku ajar, dan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Buku Pembelajaran Literasi Sains, Panduan Para Pengajar dan Inovator Pendidikan hadir sebagai jawaban atas tantangan pendidikan abad ke-21 yang menuntut peserta didik tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi juga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman ilmiah. Pada bagian awal buku, pembaca diajak memahami bagaimana inovasi pembelajaran sains harus disesuaikan dengan karakteristik perkembangan siswa. Penulis menjelaskan konsep perkembangan anak melalui teori Piaget dan Vygotsky yang menjadi fondasi penting dalam memahami cara anak belajar. Pembahasan ini membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan berpikir dan kebutuhan peserta didik di setiap tahap perkembangannya. Buku ini juga mengulas secara komprehensif mengenai pengertian literasi sains, dimensi-dimensi literasi sains, hingga kerangka PISA yang menjadi standar internasional dalam mengukur kemampuan literasi peserta didik. Penulis tidak hanya menjelaskan teori, tetapi juga menggambarkan kondisi literasi sains di Indonesia, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan saat ini. Di era transformasi digital, guru dituntut mampu memanfaatkan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada bab berikutnya, buku ini menjelaskan hubungan erat antara literasi sains dengan pembentukan sikap ilmiah dan kreativitas siswa. Pembelajaran berbasis lingkungan menjadi salah satu pendekatan yang disoroti karena mampu menghubungkan konsep-konsep sains dengan kehidupan nyata. Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar memahami teori, tetapi juga belajar mengamati, meneliti, dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang ada di lingkungan sekitar mereka. Penulis menunjukkan bahwa literasi sains memiliki peran besar dalam membentuk rasa ingin tahu, kemampuan berpikir logis, sikap objektif, serta kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, buku ini mengupas urgensi literasi sains dalam menghadapi berbagai tantangan global, termasuk masalah lingkungan dan kesehatan. Penulis menjelaskan bahwa kemampuan literasi sains sangat diperlukan agar masyarakat mampu memahami informasi ilmiah secara benar dan mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai hambatan dalam pembelajaran IPA di sekolah juga dibahas secara kritis, disertai solusi dan strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Juga penulis menjelaskan tujuan, prinsip, teknik, dan instrumen evaluasi yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan literasi sains siswa secara lebih komprehensif. Sampai jumpa pada ulasan buku berikutnya.